Dalam keadaan normal merpati balap kembali dari perlombaan pada ketinggian kurang lebih 250-300 meter. Arah dan kecepatan angin memegang peranan yang sangat penting dalam hasil perlombaan. Angin sakal. Angin sakal sangat menyulitkan merpati balap. Burung-burung terpaksa terbang rendah dan menghadapi bahaya tertabrak benda seperti kabel, dahan pohon, dan banyak rintangan lain yang mungkin mereka temui. Telah lama diketahui bahwa hanya merpati balap dengan kualitas terbaik dan kondisi terbaik yang akan menghadapi angin kencang dan tetap berada di jalurnya untuk sampai ke rumah. Para peternak merpati menyukai angin kencang bagi burungnya. Namun angin sakal bisa sangat berbahaya bagi merpati. Banyak burung yang tidak dipersiapkan dengan baik akan hilang dalam kondisi seperti ini. Tidak peduli seberapa baik seekor burung dibesarkan, ia tidak akan tampil baik jika tidak dilatih dan dikondisikan dengan baik. Jika angin sakal disertai awan rendah, navigasi menjadi sulit dan banyak burung tersesat keluar jalur. Hal ini mengakibatkan burung harus terbang dengan jarak yang jauh lebih jauh dibandingkan dengan tujuan terbang burung semula. Kita kemudian melihat bahwa karena bertambahnya kilometer yang ditempuh, kecepatan rata-rata turun hingga di bawah 1100 mpm. Balapan sulit seperti ini tidak diperlukan di awal musim. Dalam kondisi seperti ini, konvoi sering melaporkan bahwa burung-burung tersebut terbang ke arah yang salah. Tak jarang melihat kondisi seperti ini disertai hujan di awal musim sehingga berujung pada balapan yang sukses. Angin belakang. Ketika angin bertiup di belakang burung, burung manapun dapat memenangkan perlombaan. Perlombaan ini sebagian besar ditentukan oleh kecepatan burung tersebut berlari. Perlombaan ini disebut blowhomes. Di Belanda seringkali terjadi angin penarik barat daya dan angin ini menghasilkan kecepatan yang sangat cepat. Burung yang dibesarkan dengan baik atau dipersiapkan dengan baik belum tentu memenangkan perlombaan semacam ini. Sidewinds dari timur atau dari barat. Mengulangi pepatah lama sudah cukup untuk menjelaskan angin timur. Angin timur tidak baik bagi manusia maupun binatang. Dari keempat mata angin tersebut, angin barat merupakan angin yang disukai. Angin barat yang sepoi-sepoi membantu burung-burung itu bergerak kemanapun arah terbangnya. Balapan terbaik dapat terjadi saat angin barat ringan. Merpati yang menang dalam kondisi ini berhak mendapatkan pemeliharaannya. Angin barat dengan kecepatan 50 km per jam atau lebih membuat balapan menjadi sulit. Banyak burung yang hilang dalam kondisi seperti itu. Karena kekuatan angin ini, burung-burung terus-menerus tertiup angin. Hal ini mengharuskan burung untuk terus-menerus menggunakan sistem navigasinya. Burung harus terus menyesuaikan arahnya sehingga menciptakan efek zigzag daripada terbang dalam garis lurus. Burung yang tidak dilengkapi dengan sistem navigasi yang berfungsi dengan baik akan mengalami masa-masa sulit dalam kondisi seperti ini. Banyak yang tidak akan menemukan jalannya pulang sampai angin mereda. Tidak ada angin. Pelepasan merpati pada hari seperti ini harus sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini tidak sering terjadi. Hari-hari seperti ini kemungkinan besar terjadi selama bulan-bulan musim panas. Pertimbangan yang cermat harus diberikan pada tingkat suhu pada hari-hari tersebut. Jika suhunya sangat tinggi, kemungkinan untuk tidak melepaskannya harus sangat dipertimbangkan. Suhu yang tinggi dan tidak ada angin dapat menyebabkan burung mudah mengalami disorientasi dan tersesat. Balapan yang baik hanya dapat dicapai jika burung dapat melihat kemana tujuannya. Jarak pandang pada jalur penerbangan minimal harus 10 km. Jarak pandang yang buruk saat awan rendah menghalangi pandangan burung ke gedung-gedung tinggi, menara gereja, del. Jarak pandang yang buruk dapat disebabkan oleh polusi, kabut asap, embun, kabut.
dan zat apapun di udara yang menghalangi cahaya. Di lokasi yang dimaksud di bawah, visibilitas pada jalur penerbangan ditampilkan. Situs-situs tersebut diperbarui secara berkala. Suhu tubuh merpati balap berkisar antara 41 dan 42 derajat Celcius, 106 F. Pengalaman mengajarkan kita bahwa suhu ideal untuk merpati balap adalah antara 10/20 C, 50/70 F. Ketika suhu mencapai 30 C, 83 F, burung mengalami stres. Kondisi angin pada suhu ini berperan penting dalam menentukan hasil balapan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan bencana bagi merpati yang kondisinya tidak baik. Ketika suhu melampaui 30 C, 83 F, burung akan menghadapi banyak masalah. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi sebagian besar burung adalah kurangnya pengalaman dalam minum dan memberi makan di keranjang balap. Burunglah yang menderita jika peternak tidak melatih burungnya dengan benar. Saat burung-burung ini dilepas liarkan di Race Point, keinginan pertama mereka adalah air. Mereka mendarat di sumber air pertama dan minum apapun yang tersedia. Banyak merpati yang terkena kontaminan atau agen pembawa penyakit. Akan sangat bermanfaat jika merpati balap langsung diberi minum pada saat keranjang dimuat ke transporter. Suara gemericik air akan menarik mereka ke sana. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengajari burung cara minum. Semakin banyak kelompok merpati yang mulai melakukan hal ini sejak burung-burung tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Dalam kasus anak-anak adalah bijaksana untuk mengganti air sesekali. Ini juga akan membantu jika keranjang tidak terlalu penuh. Ini memungkinkan semua burung muda mendapat kesempatan untuk mencapai air. Para pemain muda seringkali, terutama pada minggu-minggu pertama, sangat stres dan tidak bergerak ke dalam keranjang. Burung yang dapat minum hanyalah burung yang paling dekat dengan air. Jadi cobalah memberi mereka banyak ruang di keranjang selama beberapa minggu pertama. Nanti kalau haus mereka akan langsung menuju peminumnya saat dimasukkan ke dalam keranjang. Jadi cobalah memberi mereka banyak ruang di keranjang selama beberapa minggu pertama. Nanti kalau haus mereka akan langsung menuju peminumnya saat dimasukkan ke dalam keranjang. Jadi cobalah memberi mereka banyak ruang di keranjang selama beberapa minggu pertama. Nanti kalau haus mereka akan langsung menuju peminumnya saat dimasukkan ke dalam keranjang. Langit biru cerah dengan suhu sekitar 30 C dan tidak ada angin atau angin sakal, ditambah dengan udara kering sangat tidak menguntungkan bagi burung tua atau muda. Ketika kita memenuhi kondisi ini selama rangkaian awal latihan, banyak loteng yang rusak selama musim tersebut. Kerugian besar terjadi. Apabila kondisi seperti ini terjadi, maka penundaan harus menjadi prioritas utama atau penundaan pelemparan sampai kondisi cuaca membaik. Pada awal musim burung lama, suhu cenderung lebih rendah dan lebih cocok untuk balap. Perawatan harus dilakukan sebelum pembebasan agar burung dapat menyesuaikan diri dengan suhu di luar alat pengangkut. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka pintu pelepas liaran secara bertahap 1 jam sebelum pembebasan. Hal ini juga akan memungkinkan burung untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Selama awal musim semi dan akhir musim gugur, kita harus mempertimbangkan dengan cermat kabut atau embun di pagi hari. Kelembapan di pagi hari ini dapat menghalangi elemen navigasi. Yang terbaik adalah menunggu sampai kelembapannya hilang sebelum membebaskan burung balap. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.